Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Semua bahagia, semua sehat? Harus dong. Sudah ada yang rencana mau jalan-jalan? Sudah ada? Hati-hati, tetap menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan di dalam nama kuat kuasa-Mu Yesus Kristus untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 16. Lukas 16 ayat yang pertama hingga ke-8. Lukas 16 ayat yang pertama hingga ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Aku menyangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan serta merefleksikan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harta dapat menjadikan kita ke dalam ladang berkat, tetapi harta juga dapat menjadikan sebuah kutukan. Bagaimana kita bertanggung jawab atas harta tersebut? Kalau harta kita jadikan pemuas diri, pemuas arogansi, untuk pamer, untuk bergaya, maka harta dapat menjatuhkan kita ke dalam sebuah kutukan. Tetapi jika harta kita pertanggungjawabkan untuk berbagi, untuk melayani, maka harta tersebut akan menjadi berkat. Dan berkat tersebut yang disenangi oleh Tuhan. Kita berbagi tanpa adanya arogansi. Tetapi yang terjadi adalah manusia lebih senang untuk arogansi ketimbang berbagi. Berbagi juga oke, tetapi menggunakan arogansi, itu loh udah aku kasih. Terkadang manusia seperti itu. Jika kita berbagi, sudah berbagi saja tanpa adanya arogansi. Dan di dalam firman Tuhan kita pada hari ini,
berbicara tentang harta, bagaimana mengelola harta, dan adanya sebuah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah hal yang harus dilakukan bila kita dipercaya untuk melakukan sesuatu. Dan laporan pertanggungjawaban akan memperlihatkan apakah kita bisa dipercaya atau tidak, kita berhasil atau tidak dalam pertanggungjawaban tersebut. Kepada Tuhan pun juga demikian, kita dilihat tanggung jawab iman kita. Sudah benar atau belum nih Bapak A, Ibu A, Bapak B, Ibu B, sudah benar belum pertanggungjawaban iman kita? Dan itu pun yang terjadi di dalam bacaan kita. Dan perumpamaan tentang bendahara ini perumpamaan yang berkisah tentang bendahara yang menyalahgunakan harta tuannya yang dipercayakan kepada dia. Sang tuan yang kemudian mengetahui ulah si bendahara menuntut sebuah pertanggungjawaban. Dan si bendahara ini yang sadar betul akan kesalahannya, ia tahu bahwa ia tidak akan lolos dan dia akan dipecat. Dan di ayatnya yang ketika ia berkata, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ia sudah takut jika ia dipecat, sehingga ia memutar otaknya bagaimana caranya agar ia tidak dapat dipecat dan tidak kehilangan masa depannya. Ia memanfaatkan posisi yang masih dia pegang untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin sebagian dari antara kita akan geleng-geleng kepala melihat kelakuan si bendahara ini. Tetapi hal yang luar biasa adalah Yesus memberikan penilaian positif bagi si bendahara ini. Mengapa? Si bendahara ini tahu bahwa ia akan dimintai sebuah pertanggungjawaban dan ia tahu konsekuensinya. Maka ia memikirkan antisipasi secara serius walaupun yang dilakukan secara cerdik. Dan melalui perumpamaan bendahara ini, Yesus mengajarkan pula kepada murid-muridnya untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki dan menginvestasikannya bagi kekekalan agar siap memberikan sebuah pertanggungjawaban kelak kepada Sang Tuan. Sebab itu murid Tuhan harus bisa dipercaya atas segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada mereka, berapapun kecilnya. Bila seorang bendahara yang tidak jujur tahu memanfaatkan apa yang dia miliki, yaitu waktu yang tersisa, dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masa depannya, maka murid-murid Tuhan harusnya dapat berhikmat secara maksimal akan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ada poin yang baik dalam bacaan kita tentang sebuah pertanggungjawaban. Si bendahara ini tahu dia salah, dia bertanggung jawab atas yang ia kerjakan, namun caranya yang salah, terlalu menggunakan cara yang tidak baik. Dan ini yang harus kita renungkan bersama dan kita refleksikan bersama. Ketika tahu kita salah, janganlah kita menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk membenarkan kesalahan kita. Jika salah, kita akui salah. Jika benar, ya kita akui yang benar. Jangan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu keliru. Kita harus menjadi murid-murid Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap konsekuensi, setiap perkara, setiap apapun yang ada di depan kita. Jangan menghindar, kita hadapi. Kesesakan hari ini, untuk hari ini, tidak untuk seterusnya. Jika kita berani bertanggung jawab, maka kita akan berani untuk menapak hari demi hari dengan baik. Biarlah perumpamaan bendahara ini tentang sebuah pertanggungjawaban dapat kita refleksikan dengan baik, agar kita dapat berkaca. Sudah bertanggung jawabkah diri kita atas iman kita? Sudah bertanggung jawabkah diri kita atas kehidupan ini kepada Tuhan? Dan kiranya kita dapat mengintrospeksi, sudah bertanggung jawabkah kita atas iman dan kehidupan ini? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah yang telah menegur kami agar kami dapat bertanggung jawab atas setiap kehidupan ini. Kiranya Tuhan menegur kami jika kami mulai lalai, jika kami mulai kendur iman kami, sehingga kami lupa untuk bertanggung jawab.
Tuhan yang makasih, pada hari ini kami hendak mendoakan orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesembuhan, pemulihan, sehingga orang terkasih kami dapat kembali semangat untuk bangkit dan menapaki hari demi hari. Tuhan yang makasih, kiranya Tuhan yang menyertai akhir pekan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan indah, dengan kuasa dan rahmat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa foto-foto dengan bunga amaryllis yang lagi happening, yang lagi viral. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa lagi.